tidak hadirnya Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dalam pelantikan Prabowo dan Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia memberi dua makna sekaligus. Yang pertama, mereka berdua dan saya kira Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan belum move on atau belum legowo menerima hasil akhir kontestasi Pilpres dan Wapres beberapa waktu yang lalu yang menempatkan pasangan Prabowo Gibran sebagai pemenang. Yang kedua, sinyal ketidakhadiran dari Ganjar dan Mahfud MD dan juga Sang Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarno Putri adalah sinyal bahwa genderang perang ideologis masih akan dikumandangkan paling tidak oleh Ganjar dan Mahfud dan seluruh kekuatan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terhadap pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Bagaimana kita menafsir secara filosofis fenomena politik tanah air lewat tidak hadirnya Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Selamat datang dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik Indonesia dengan menggunakan lensa pemikiran filsafat untuk membaca fenomena sosial politik kebudayaan dan tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita untuk mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Teman-teman, perang ideologis adalah sebuah bagian dari dinamika sosial politik kebudayaan di semua peradaban. Karena itu, perang ideologis harus dianggap sebagai sesuatu yang wajar, yang normal. Karena dinamika sebuah peradaban, bangsa dan negara atau sebuah komunitas, baik besar maupun kecil, itu juga dibangun dari kenyataan bahwa ideologi itu bisa bertentangan. Ideologi itu bisa menjadi alasan untuk seseorang atau kelompok atau institusi politik seperti partai politik berbeda jalan dan mengembangkan cara bertindak yang ideologis dan politis terkait dengan pilihan-pilihan aksi yang dibangun dari kesadaran tentang ideologi yang dipegang dan diyakini sebagai kebenaran. Dalam konteks ini, teman-teman, sinyal ketidakhadiran Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, demikian juga dengan Megawati Soekarno Putri, saya memiliki sebuah tafsir yang ingin saya ajukan sekaligus sebagai sebuah tesis bahwa inikah sebuah sinyal bahwa perang ideologis itu akan terus dikumandangkan oleh pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang kita belum tahu apakah mereka masih terus menjadi sebuah kekuatan politik atau kita harus menangkap bahwa kekuatan di belakang dari Ganjar dan Mahfud itu adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Catatan ini sekaligus memberikan sebuah sinyal bahwa ke depan rasanya PDIP sebaiknya menjadi kekuatan oposisi yang tangguh, yang sangat loyal pada nilai-nilai ideologis yang diperjuangkan oleh mereka. Sekaligus mereka menawarkan alternatif-alternatif pandangan politik yang bisa menjadi catatan-catatan berharga bagi kabinet Prabowo Gibran bahwa ketika tugas-tugas pemerintah untuk menghadirkan politik demokrasi yang baik demi tujuannya adalah keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat banyak, itu pada akhirnya dapat diterjemahkan dengan langkah-langkah yang konkret. Jika tidak, maka para oposisi dalam hal ini, orang-orang aktor-aktor politik seperti Ganjar dan Mahfud dan kekuatan institusi politik seperti PDIP dapat menjadi alternatif. Tinggal nanti teman-teman, dalam konteks ini
perang ideologis yang normal dan wajar, yang sehat dalam rangka demokrasi deliberatif, itu ukurannya tetap adalah rakyat sebagai pemilik suara yang menentukan bagi tingkat kepercayaan dan penerimaan dan harapan yang diberikan, entah itu terhadap pemerintahan Prabowo Gibran atau terhadap alternatif-alternatif berpikir yang disumbangkan oleh kekuatan-kekuatan oposisi. Dalam hal ini mungkin saja dimainkan oleh Ganjar dan Mahfud dan kekuatan politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Tinggal masalahnya adalah, mari kita juga melihat bahwa statement-statement yang akan keluar dari catatan-catatan kritis yang bisa jadi itu datang dari PDIP atau dari aktor-aktor politiknya seperti Ganjar dan Mahfud, itu tetap menjadi sebuah catatan kritis yang dibutuhkan. Tinggal apakah catatan itu datang dari sebuah upaya konstruktif, atau kita harus mengatakan catatan-catatan kritis itu datang dari sudut pandang tertentu yang ingin dipaksakan, dan seolah-olah itulah cara memandang realitas atau situasi politik yang satu-satunya hendak dianggap sebagai kebenaran yang utama. Dan dalam konteks ini, ukuran yang sudah disampaikan tentang disinformasi, fitnah, dan kebencian itu menjadi catatan berharga bahwa siapapun aktor politik dan kekuatan partai politik tidak boleh hanya menebar oposisi pandangan atau alternatif berpikir, tapi datang dari semangat disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian. Karena sekali lagi, semua catatan itu tidak akan mengedukasi bagi demokrasi kita yang semakin baik ke depan. Kita melihat bahwa apakah misalnya ketidakhadiran kedua orang ini, yaitu Ganjar dan Mahfud, adalah sinyal bahwa mereka belum move on atau mereka belum legowo menerima kenyataan politik kita, bahwa politik lewat kontestasi Pilpres dan Pilwapres menempatkan sosok Prabowo dan Gibran sebagai pemenang, dan mereka sudah ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Karena itu, teman-teman, ketika statement-statement politik, bahkan perilaku politik, bahkan aksi politik yang dianggap sebagai dalam tanda kutip pembangkangan politik hendak diperlihatkan misalnya oleh Ganjar dan Mahfud karena tidak hadir dalam undangan untuk melihat dan menyaksikan langsung pelantikan presiden dan wapres, itu juga akan dilihat secara kritis oleh insan politik tanah air. Jangan-jangan itu adalah ekspresi bahwa mereka adalah aktor politik yang sekali lagi belum move on dan belum bisa legowo menerima kenyataan politik yang memenangkan pasangan Prabowo Gibran sebagai presiden dan wakil presiden yang sudah definitif menjadi pemimpin-pemimpin kita. Teman-teman, mari kita kritisi terus bahwa dinamika politik tanah air kita selalu akan disuguhkan dengan perang-perang ideologis yang memastikan bahwa peradaban sebuah masyarakat, bangsa dan negara, termasuk Indonesia, itu akan semakin baik ke depan. Hanya ukurannya satu saja, bahwa setiap ideologi yang hendak didiseminasikan, diperkenalkan, dan menjadi tawaran alternatif dari rezim kekuasaan yang sedang berkuasa, itu hendaknya tetap dibangun dari semangat tidak disinformasi, bukan merupakan fitnah, dan bukan juga berupa kebencian terhadap rezim pemerintah yang sedang berkuasa. Jika itu tidak diwujudkan, maka setiap orang dan institusi politik yang hanya kerjanya nyinyir akan dipertanyakan apa kontribusinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita yang semakin demokratis ke depan.